usaha mikro ya. Kalau dulu itu kan pengaturan baik sebelum 78 di Undang-Undang Perlindungan Upah itu kan tidak melihat mau dia usaha kecil atau besar, yang penting dia mempekerjakan pekerja, maka baginya berlaku upah sesuai dengan ketentuan UMP atau UMK. Hari ini itu dikecualikan. Jadi jangan harap lagi nanti atau di kemudian hari setelah PP ini berlaku, bagi pekerja yang dia bekerja di sektor sektor informal atau yang masuk skala kecil, itu tidak bisa menyamakan dirinya dengan upah yang diterima oleh pekerja lain. Jadi saya mau bilang bahwa secara kualitatif, secara kualitas kesejahteraan yang sebelumnya harusnya diterima oleh pekerja, ini dalam PP 36 2021 khusus tentang pengupahan ini kemudian dikurangi bahkan dihilangkan. Itu jadi secara teknis saya mau bilang bahwa ini akan menyisakan PR yang lebih besar bagi kawan-kawan serikat pekerja, terutama federasi. Jadi di samping itu tentu ketika pasal 4 ini saya melihat sebagai kunci dari PP 36 ini. Kunci dalam makna semua ini sebetulnya mengarah pada kalau bahasa di PP ini pasal 4 itu kan bilang diarahkan pada atau dimaknai sebagai kebijakan strategis atau kebijakan pusat. Jadi pengupahan itu nggak boleh, misalnya di beberapa daerah ketika menetapkan UMP-nya itu tidak boleh melanggar pasal 4. Nah, pasal 4 kita lihat ternyata bicara pada soal kebijakan strategis atau kebijakan pusat. Jadi UMP yang sebelumnya oleh Dewan Pengupahan dan segala perangkatnya, misalnya kontribusi yang dilakukan oleh sayap-sayapnya untuk kemudian mengajukan pertimbangan, misalnya ngomong KHL real misalnya di provinsi tertentu yang secara kualitas itu bisa dibuktikan dengan survei pasar dan seterusnya, itu dalam PP 36 ini kemudian tidak diakomodir. Jadi kalau saya memaknai Dewan Pengupahan ini sebetulnya secara tidak langsung fungsi dan kinerjanya itu diamputasi gitu. Walaupun ada, tapi keberadaan dan fungsinya itu saya pikir Bro Dedi selaku anggota Dewan Pengupahan itu ke depan itu cuma sekedar rekomendasi gitu. Rekomendasi dulu itu kemudian bisa disampaikan dengan real karena berangkat dari misalnya survei pasar dan seterusnya. Ke depan ini kayaknya nggak ada gitu. Kenapa? Karena basisnya itu nanti pada badan atau lembaga statistik yang kemudian mengukur piranti-piranti atau hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi makro, ekonomi mikro yang saya pikir kita itu secara umum tidak paham. Tapi sebetulnya yang jelas-jelas kemudian pelaku ekonomi atau merasakan dampaknya itu kan pekerja. Pekerja itu gampang hitungnya sebetulnya. Hitungnya itu sebetulnya sudah fasilitasi, terakomodir di peraturan pengupahan sebelumnya. Misalnya tentang KHL itu sebetulnya walaupun banyak hal yang tidak masuk atau belum dimasukkan sebagai kebutuhan dasar, sebagai kebutuhan primer dalam konteks hidup hidup layak, karena basisnya di peraturan ini saat ini pun konteks apa tujuan dari diaturnya PP ini kan sebetulnya dalam konteks melindungi pekerja untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Jadi layak kehidupan yang layak secara kemanusiaan itu kemudian diterjemahkan oleh PP 36 ini
dalam konteks pendekatan cipta kerja yang untuk tujuan selalu digembar-gemborkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan juga, misalnya ketika sosialisasi saya lihat itu dalam konteks perkembangan ekonomi, pertumbuhan investasi dan seterusnya. Dan itu masih saya melihat sebagai ramalan yang saya kira akan tidak akan terbukti kalau kemudian yang dikurangi itu adalah kualitas kesejahteraan pekerjanya selaku pelaku ekonomi langsung, ekonomi real di masyarakat. Nah, buktinya hari ini sebelum diundangkan itu saya menemui beberapa case ya di lapangan. Itu banyak laporan pekerja saat pandemi ini yang upahnya itu dikurangi. Tidak hanya dikurangi, tapi banyak yang dirumahkan. Sementara pada saat yang sama, pemerintah selalu bilang cipta kerja ini untuk menciptakan investasi, memperbaiki perekonomian nasional. Itu kan saya kira sangat jauh dari logika sederhana. Bagaimanapun kalau pekerja kesejahteraannya itu paling tidak minimal itu UMP misalnya. Jangankan itu, sahabat-sahabat buruh itu untuk mengkalkulasi, nggak perlu ngitung-ngitung secara ekonomi dan jelimet gitu kan. Itu ngitungnya kan sangat sederhana. Anaknya ada 4, kemudian yang 2 sudah sekolah. Dari pendidikan saja sebagai kebutuhan yang primer itu sudah berapa, kemudian kontrak dan seterusnya. Ini kemudian mau amputasi dengan kebijakan baru yang kemudian berpusat yang kemudian basisnya itu menghilangkan basis real yang sebelumnya sudah terjadi secara norma. Dewan Pengupahan misalnya fungsinya untuk melakukan survei pasar, untuk satu pekerja dalam sebagai pekerja yang lajang itu dalam sehari itu misalnya berapa konsumsi gitu kan, berapa konsumsi ekonomis untuk hidup di Jakarta misalnya atau di tempat-tempat lain yang kemudian oleh Dewan Pengupahan ini sebelumnya sudah dilakukan fungsi-fungsi itu yang kemudian bersama dengan Dewan Pengupahan unsur pemerintah itu merekomendasikan untuk nantinya dijadikan sebagai basis dalam menentukan kebijakan upah. Nah, sementara dalam PP 36 ini fungsi-fungsi itu akan diamputasi gitu loh, dan diberikan kepada lembaga badan statistik yang kita tahu itu kalau ketika ngomong ekonomi itu sama sekali tidak real gitu kan. Jadi yang tahu bahwa misalnya untuk satu pekerja lajang di daerah tertentu ya tentu Dewan Pengupahan yang melakukan survei pasar. Dan itu survei pasar tidak hanya sekali, ada beberapa kali yang diatur dalam misalnya permen tentang KHL dan seterusnya. Saya kira apa yang menjadi pengaturan tentang PP 36 2021 terkait dengan aturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja 11 2020 yang berbicara tentang pengupahan, saya pikir perlu dilakukan tinjauan ulang. Dan saya pikir sahabat-sahabat konfederasi maupun federasi di tingkat nasional bisa melakukan upaya itu secara konstitusional, karena memang ada banyak hal yang secara kualitas itu mengalami penurunan bahkan dihilangkan. Ada banyak hal yang juga menjadi catatan saya yang secara umum memang apa yang disampaikan oleh Bro Dedi itu yang regulasinya seperti itu. Jadi pertama keterpusatan yang sebelumnya ada hal-hal yang sifatnya bisa digarap atau diselesaikan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah, itu kemudian hari ini tidak boleh. Jadi dibatasi betul bahwa kebijakan yang dibuat atau UMP yang nantinya
diputuskan oleh peraturan gubernur itu dilakukan, nggak boleh melanggar pasal 4 gitu kan. Itu kan kebijakan nasionalnya atau strategis di pusatnya seperti apa, itu tidak boleh. Artinya kalau seolah-olah kita bisa menggambarkan bahwa misalnya di katakanlah Jawa Barat yang pekerjanya atau serikat pekerjanya cukup inten gitu kan, inten melakukan pengawalan secara publik kepada pemangku kebijakan, itu tidak akan cukup efektif ketika PP ini yang dijalankan. Jadi sedemikian kontrol yang dilakukan oleh serikat pekerja misalnya, sebagaimana tradisi sebelumnya, kalaupun kemudian gubernur mau mengeluarkan pergub yang kemudian ada garis tegas bahwa tidak boleh melanggar pasal 4 PP 36 ini, ya nggak akan cukup signifikan. Pun dalam kenaikannya ada rumusan yang secara teknis itu diatur dalam PP 78 ini. Jadi di pasal-pasal tentang pengaturan bagaimana menaikkan atau penyesuaian itu bahasanya, itu ada rumusan yang secara teknis diatur gitu. Jadi aturan bagaimana membuat kebijakan itu, membuat kebijakan penyesuaian UMP itu dibikin rumusnya sedemikian detail dalam PP ini. Di PP-PP sebelumnya tidak sedetail itu. Di sini dibikin detail, artinya kalau ini tidak dilaksanakan berarti kan melanggar PP ini. Artinya itu sudah sama sekali kebijakan pengupahan ke depan itu tidak akan jauh lebih baik untuk kesejahteraan pekerja. Tidak ada peningkatan yang signifikan sebagaimana sebelumnya. Belum lagi kita bicara pengawasan, diakui atau tidak, di beberapa tempat termasuk saya sekarang di Bekasi itu ada banyak laporan. Hari ini pun saya mendampingi beberapa karyawan yang upahnya itu di bawah UMP. Dan itu kan fungsi pengawasan yang sebelumnya ini menjadi persoalan tersendiri gitu ya. Persoalan tersendiri dalam konteks bicara tentang isu upah gitu. Isu upah itu banyak ya, banyak varian turunannya. Di tingkatan pelaksanaan ini ada masalah lagi yang sampai hari ini belum ada kepastian secara hukum yang berkeadilan untuk melindungi pekerja gitu kan. Secara regulasi di PP ini juga tidak mengatur misalnya sebaik atau seideal yang pernah sebelumnya PP 8 itu yang saya sebut tadi, PP 881 itu yang bicara tentang perlindungan upah. Itu nggak ada kayak PP tentang perlindungan upah. Jadi hari ini satu lagi catatan, saya lupa. Di PP ini kalau teman-teman baca, itu misalnya soal denda, soal beberapa hal yang berkaitan itu diarahkan seolah-olah itu bagaimana pekerja itu bersepakat atau berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha atau berdasarkan PKB maupun peraturan perusahaan. Ini kan luar biasa gitu, luar biasa. Orang dulu itu misalnya pengaturannya masih cukup baik lah kalau dibandingkan peraturan yang baru-baru ini. Itu pun dalam konteks pelaksanaan itu banyak sekali hal yang perlu diperbaiki. Nah ini apalagi kemudian aturannya itu cukup fleksibel gitu. Bukan cukup fleksibel, tapi regulasi itu kemudian seolah-olah membenarkan pekerja itu dibayar atau diupah tidak memenuhi standar atau kualitas layak atau upah yang layak sesuai dengan kemanusiaan sebagaimana tujuan dari regulasi ini diatur atau ditetapkan.
Jadi kalau bicara ideal di awal-awal pembahasan PP 36 ini kan bicara bagaimana tujuan kebijakan pengupahan ini dibuat, itu kan semata-mata untuk bagaimana terciptanya upah yang layak sesuai dengan layak secara kemanusiaan gitu kan. Tapi kalau konteks pengaturan teknisnya semacam di PP 36 ini, saya pikir adalah kebalikannya. Jadi jangan harap adanya PP 36 itu seperti yang dijanjikan dan dikampanyekan atau dikampanye, disosialisasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan selama ini gitu. Karena kalau kita baca di aturan ini justru sebaliknya, ada banyak hal yang sebelumnya secara kualitatif diatur lebih baik itu dikurangi, itu jelas. UMSP itu jelas banget itu kalau kayak di ini diharamkan, yang sebelumnya itu menjadi kewajiban pengusaha untuk membayar UMSP gitu kan. Kalau sekarang membayar itu malah diharamkan atau tidak boleh, bahkan disuruh nyabut itu gubernurnya melalui PP ini. Ini kan waduh, kita cukup prihatin. Kalau pertanyaan Pak Putu apakah berlakunya PP 36 2011 ini akan memperbaiki nasib pekerja, saya bilang sebaliknya. Jadi bukannya layak, tapi justru akan terkoyak. Di samping hal yang sifatnya tadi secara teknis, ngomong pengawasan itu, kita punya masalah tersendiri soalnya. Itu tambahan dari saya karena tadi sebetulnya ngomongin PP ini Bro Dedi sudah cukup banyak dan beliau sudah menyampaikan semuanya, saya pikir. Jadi tambahan saya bicara tentang sejarah perjalanan isu pengupahan dari awal atau dari konteks kesejarahannya, kalau dibikin itu bukan naik tapi menurun. Bicara regulasi atau kebijakan, karena ini kebijakan ekonomi, bagian dari kebijakan itu menurun gitu. Kalau dulu ada PP tentang perlindungan upah itu 81 loh. Hari ini tidak, jangankan bicara perlindungan, itu ada aspek yang banyak dihapus, salah satunya UMSP. Salah satunya yang harusnya disamakan minimal jaring pengamannya itu UMP, hari ini itu ada pengecualian gitu. Dan banyak lagi hal-hal yang sifatnya secara teknis diarahkan dalam konteks mengatur kebijakan upah itu kepada masing-masing perusahaan dengan pekerja. Itu dahsyat itu loh. Kalau yang lama di dunia perburuan melihatnya ini sebuah hal yang ini nggak masuk akal. Saya melihat saja misalnya aturan ini aneh gitu kan, sangat aneh. Karena saya juga lama di aspek mendampingi teman-teman itu, melihat regulasi ini cukup luar biasa mengkhawatirkan terhadap kesejahteraan pekerja. Itu saya tambahan dari saya, Pak Putu, sahabat-sahabat sekalian. Sekali lagi, kalau saran saya sebagai saran, PP ini harusnya dilakukan uji ulang, baik secara politis maupun secara legal melalui Mahkamah Agung. Jadi di tingkatan secara politik tentu ada banyak sahabat atau kerjasama teman-teman di tingkatan pusat. Itu kan ada anggota dewan yang dari buruh, itu untuk dilakukan lobby-lobby secara politik sehingga kebijakan yang sudah bagus ya jangan dikurangi. Sederhananya itu Pak Putu. Sahabat-sahabat yang lain, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Nanti kita sambung dengan diskusi kalau ada sesi diskusi. Lebih pada konteks
teknis di lapangan, Pak, karena kita praktisi mendampingi sahabat-sahabat buruh, dan hari ini pun di Bekasi saya lagi mendampingi soal upah di bawah UMP. Hari ini tuh masih banyak. Demikian sahabat-sahabat, mohon maaf kami kembalikan ke Pak Putu. Baik, Bro Oji, terima kasih pemaparannya. Wah, cukup membuat merinding juga nih kita nih setelah ditambahin dengan Bro Oji. Dahsyat memang. Jadi tadi ada pemaparannya apa yang dikampanyekan sebenarnya oleh pemerintah untuk membuat buruh bisa hidup lebih sejahtera itu jauh panggang dari api kayaknya. Karena PP 36 ini justru banyak yang dikurangi, yang sudah ada malah dikurangi. Jadi baik secara kualitas itu memang sangat jauh berkurang. Misalnya soal UMP yang dulunya diharuskan harus dibayar, sekarang malah dihapus. Terus ada pasal yang memastikan bahwa aturan PP 36 ini harus diikuti oleh setiap pemerintah daerah. Kalau ada pelanggaran, nah tentu ada sanksi. Jadi PR kita, PR teman-teman, PR buruh, PR federasi tentu akan bukan semakin mudah, semakin berat. Tapi kita yakinlah kalau kita bersama-sama pasti bisa, dan tetap harus dilakukan langkah-langkah strategis seperti melakukan kajian dan melakukan peninjauan hukum ke Mahkamah Agung. Karena persoalan ini walaupun sudah ditetapkan BP 36 ini juga masih akan tetap menyisakan persoalan yang seperti benang kusut, seperti tentang pengawasan, banyak yang telah dilanggar, dan yang lebih mengkhawatirkan lagi itu penetapan upah bisa diserahkan sepenuhnya, di mana pengusaha boleh bernegosiasi dengan pekerja, PKB, atau berdasarkan peraturan perusahaan. Tahu sendiri, bargaining power teman-teman bekerja begitu sangat lemah, sehingga sulit untuk bisa berargumen dan mendapatkan upah yang layak untuk masa depan kesejahteraan buruh. Nah, kita bicara tentang upah, tentu juga akan bicara tentang kesejahteraan buruh, gizi buruh, pendidikan buruh, daya beli buruh, kesehatan buruh ke depannya. Semua akan terpengaruh. Untuk itu, mari kita tetap pikirkan strategi ke depan seperti apa. Mudah-mudahan nanti setelah agenda webinar ini kita bisa bersama-sama untuk merumuskan strategi yang harus kita lakukan sehingga kita tetap mendapatkan hak kita. Baik, itu sementara yang bisa kita berikan. Untuk membuka pertanyaan atau diskusi, silakan teman-teman. Mungkin 3 orang dulu. Yang pertama, silakan langsung dibuka aja mic-nya dan kameranya untuk mengajukan pertanyaan atau komentar. Kami berikan waktunya. Terima kasih. Silakan teman-teman. Silakan sebut nama, dari mana, pertanyaan kepada pembicara siapa. Baik, kalau enggak mungkin saya bisa tunjuk langsung aja Bro Kiki. Bro Kiki ini dari DPC Aspek Indonesia Bekasi, silakan Bro Kiki. Ada yang perlu ditanyakan atau dikomentari?
Bro Kiki Hermawan. Di sini juga ada Bro Mulyono, Sekjen SPUT. Silakan Bro. Silahkan apa Pak Putu? Silakan memberi komentar atau pertanyaan. Ya. Jangan ini dong, jangan apa namanya? Jangan apa? Terpukau. Enggak, saya tidak Bro Oji. bukan terpukau Pak Putu, tercengang. Ya. Baik. Kalau Silakan. saya tadi disebut-sebut Pak Putu, ya udah saya nanya Bro Oji dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro Oji. Gimana kabarnya Bro Oji? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tetangga dekat tapi jarang ketemu, nggak pernah ketemu Bro Oji ya. Iya, luar biasa mobilnya itu. Itu jangan-jangan lagi di sebelahan tuh, lagi ngopi berdua. Enggak Pak Putu, enggak Pak Putu. Ini baru nyampe juga baru. Enggak, tadi kalau yang materinya Bro Dedi, mohon maaf Bro Dedi, tadi saya agak tertinggal. Tahu-tahu pas saya join karena tadi saya udah izin Pak Putu pas nyampe kesimpulan tadi. Jadi saya mau nanya ke Bro Oji aja deh. Tadi Bro Oji kan di pemaparannya menyampaikan bahwa saat ini sedang mengadvokasi beberapa rekan buruh di mana tadi, di Bekasi atau di mana, di area Bekasi mana. Itu yang kasusnya adalah teman-teman atas upahnya dibayarkannya adalah di bawah UMP gitu Bro Oji ya. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan saya, itu atas alasan apa atau kondisi yang seperti apa perusahaan kok tidak mau, saya ngomongnya tidak mau ya, bukan tidak mampu ya, tidak mau membayarkan upah sesuai UMP minimal gitu. Itu Bro Oji. Ini langsung ya Pak Putu ya? Ya, silakan langsung. Oke. Kalau di case yang saya tangani itu, yang saya bantu itu bekerja itu kalau pertanyaannya kenapa pengusaha tidak mau bayar sesuai dengan UMP, alasannya itu ketika ditanya langsung itu masih belum mampu. Kalau penjelasan secara fisik, misalnya kita lihat perusahaan tersebut ya asetnya cukup banyak. Misalnya. Saya nggak perlu sebut karena ini masih dalam rangka penyelesaian. Tapi intinya poin yang ingin saya sampaikan sebetulnya tadi itu berkaitan dengan sisi pelaksanaan. Jadi kalau sebelumnya aturan yang sudah ada dan lebih baik dari PP 36 hari ini itu saja dalam konteks pelaksanaan atau pelanggaran justru banyak sebagai masalah tersendiri, apalagi PP-nya kemudian diganti. Dan kalau bicara misalnya standarnya itu kemudian diganti sehingga seolah-olah tidak ada pelanggaran, ya ini kan sebetulnya motivasinya berarti akal-akalan dong. Kalau misalnya kualitas yang sebelumnya itu tidak ditegakkan, kemudian aturannya dikurangi, ini kan berarti akal-akalan. Ke depan itu memang kalau ini tetap berlaku ya tentu banyak opsi yang bisa dilakukan oleh beberapa perusahaan yang memang tidak ada niat memberikan tanda kutip sharing penghasilan yang layak. Sharing profit ya, nyebutnya sharing profit gitulah istilah Bro Oji ya. Jadi faktanya kan Bro Mul pasti juga banyak temui gitu. Banyak temui beberapa perusahaan yang masih menerapkan upah kepada karyawannya itu di bawah UMP. Nah, hari ini di PP 36 ini mau diatur ada opsi pengecualian Bapak selama ada kesepakatan
maka kesepakatan itu yang menjadi basis dasar. Sehingga kalau di kemudian hari ada beberapa perusahaan lagi yang melakukan yang sama, artinya tidak menerapkan UMP, maka diakomodir oleh PP 36 ini. Jadi menjadi legal. Yang sebelumnya upah di bawah UMP itu ilegal, bahkan bagi pelakunya itu ada pidana sebagaimana di Undang-Undang 13, maka ke depan itu akibat dari PP 36 ini salah satunya adalah pekerja yang dibayar di bawah UMP itu akan beralasan pakai pendekatan pengecualian tadi, yaitu Maksudnya kesepakatan UMKM. tadi, kesepakatan antara siapa, Bro Oji? Maaf. Kesepakatan antara perusahaan atau pengusaha dengan pekerja. Oh. Itu kan di pengaturan PP 36 ini banyak kalimat-kalimat yang misalnya bicara soal aturan denda misalnya. Aturan denda yang misalnya seolah-olah di sini itu diatur kalau misalnya di upahnya tidak sesuai dengan kesepakatan itu boleh dilakukan denda, tapi itu pun digantungkan dengan kesepakatan. Nah, kalau tidak ada kesepakatan, jadi artinya PP ini tidak mengatur soal denda, tapi denda itu diserahkan kepada pekerja dengan pengusaha untuk membuat kesepakatan. Pak Mul. Ya, enggak, karena tadi kalau saya garis bawahi, yang menarik tadi kan adalah istilahnya tadi kan bukan ketidakmampuan tapi ketidakmauan. Kalau ngomong ketidakmampuan itu kan harus dibuktikan, ya enggak? Betul. Nah, dibuktikan misalnya katakanlah ya namanya perusahaan katakanlah ngomong pilot atau ngomong rugi harusnya kan ada independen auditor istilahnya kan yang bisa membuktikan misalnya kondisi keuangan perusahaannya seperti apa sehingga untuk membayar UMP aja istilahnya tidak mampu kan gitu ya. Betul. Karena tadi yang saya tekankan atau Bro Oji sampaikan adalah ketidakmauan kan gitu ya istilahnya ya. Iya, dan itu banyak Pak Mul. Termasuk beberapa yang saya temui dan pekerjanya itu ngadu langsung itu yang kita lihat bukannya yang tidak mampu tapi tidak mau gitu. Itu yang lapor, yang tidak lapor atau yang tidak ketemu sama kita itu yang kita hitung itu yang memang bersinggungan langsung dan kita tahu langsung gitu loh. Ya, data itu bukan hanya sebatas baca di media, tapi kita di lapangan itu nemuin langsung fakta-fakta semacam itu. Ya, terima kasih Bro Oji. Itu dulu Pak Putu, dari saya Pak Putu. Terima kasih Bro Oji atas penjelasannya. Mungkin saya coba tanya Bro Dedi ya. Bro Dedi, itu di PP 36 ini di pasal 16 itu kan ada disebutkan upah per jam dibayarkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Ini upah per jam nih. Tidak dijelaskan ya pekerjaan apa yang bisa dibayar per jam. Mungkin nggak nanti suatu saat yang sudah dibayar per bulan bisa aja berubah per jam. Karena kan itu berdasarkan kesepakatan antara buruh dan pengusaha. Mungkin bisa dibantu jawab juga nih sama Bro Oji. Terima kasih. Ya, saya pikir ini Pak Putu terkait dengan masalah adanya poin redaksional itu justru memungkinkan untuk perlakuan upah per jam itu menjadi menjadi hal yang memang nantinya bisa terjadi di semua perusahaan. Bahkan kasus sampai hari ini pun yang jadi masalah di beberapa kawan-kawan di industri pabrikan yang upahnya sekarang mingguan, ya yang upahnya dulu mingguan, ada yang bulanan, itu bahkan cenderung sekarang sudah mulai banyak yang dilarikan ke upah per jam. Nah ini problemnya kan karena memang di situ dibuka ruang gitu.
di dalam aturan mainnya itu di PP 36 itu dibuka ruang untuk adanya peluang untuk aturan hukum seperti itu. Ya saya rasa itu akan terjadi. Dan ini membuat tadi ya, artinya target flexibility market ya, terkait dengan masalah pasar kerja di industri ya, dengan sistem main hitungan per jam dan segala macam itu akan terjadi. Mungkin Bro Oji dari sisi hukum atau kawan-kawan yang lain justru saya pikir punya pendapat yang sama, karena ibaratnya itu kalau udah dibuka jalan, ada peluang, ada redaksi yang yang memungkinkan itu untuk dilakukan. Saya rasa yang namanya pengusaha, kalau itu menguntungkan dan itu membuat mereka untuk bisa lebih memberikan keuntungan lebih banyak, ya itu akan dijalankan. Tapi faktanya itu berjalan, Pak Putu. Ya, silakan ini Bro Oji kalau mau di. ada Bro Barijal nih, senior kita juga nih, LBH Aspek dulu. Bagaimana, brotherku? Komen atau ada tambahan soal ini, upah per jam? Bang Basrizal mana tuh? Iya, lagi ngopi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ya, senang sekali di Japri sama Pak Putu bisa ikut webinarnya Aspek Indonesia ini. Alhamdulillah saya bahagia sekali bisa lihat wajah Bro Dedi, udah lama nggak ketemu ya, makin ganteng aja deh. Bro Oji tetangga juga tuh, dengan siapa Bung Mulyono, Bro Mulyono tadi ya. Tetangga juga, tapi dia pernah sih mampir ke saya, alhamdulillah. Saya udah lama nggak mampir ke dia juga. Bro Putu ya. Janji goes nggak jadi nih. Ya, besok. Ya. Jangan habis ini langsung pada ngopi nih semua. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bro Dedi, Bro Oji yang luar biasa sudah kembali. Kalau saya kembali belajar nih, balik lagi belajar. Banyak hal yang baru yang harus saya simak lagi. Lama nggak ada yang diskusi sama Pak Putu. Lama jadi pengusaha. Jadi biasanya bolak-balik jalan sama Pak Putu tuh nggak putus diskusi aja sepanjang jalan tuh. Ya. Saya banyak berguru sama Pak Putu ini. Oh, bisa aja. Ya, terkait dengan PP 36 ini saya hanya menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam. Saya sudah dikasih bahan sama Pak Putu, mohon maaf baru saya save, belum saya pelajari. Yang pasti saya prihatin, sangat-sangat prihatin yang mendalam atas lahirnya PP yang kata Bro Ozi tadi, kata saudara saya Ahmad Fauzi ya, Advokat Ahmad Fauzi. Sudah yang sebelumnya saja sudah masih meninggalkan banyak persoalan, sekarang tambah lagi dengan banyaknya amputasi dari berbagai sisi ya, banyaknya pengurangan, tambah lagi pertanyaan terakhir dari Pak Putu tentang upah per jam, ini potensi yang sangat berbahaya juga saya kira untuk nasib buruh ke depannya. Saya pengen nyanyi lagi rame-rame nih di jalan sama Bro Oji dan kawan-kawan. Ya. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkang. Wah, kayak anak saya kaget ini lagi tidur. Ya, kalimat yang membuat kita harus seperti itu akhirnya, bukan putus asa, bukan seperti kalimat Pak Putu. Ya, kita tetap punya keyakinan bahwa dengan bersama-sama kita bisa. Tapi memang kenyataannya sekarang semakin berat ya. Bagi teman-teman buruh, bagi teman-teman serikat dalam berjuang semakin berat, tetapi bukan berarti itu jadi alasan untuk kita berhenti bergerak.
mudah-mudahan saya tetap bisa ikut bersama barisan pejuang di Serikat Pekerja. Makanya saya tidak melewatkan setiap undangan Pak Putu walaupun saya sebatas menyimak. Thank you. Tapi semangat saya tetap hadir bersama teman-teman pejuang yang luar biasa di Serikat. Ya, sebagaimana Bro Oji banyak mendapatkan ilmu, banyak mendapatkan pengalaman luar biasa bersama Serikat, ya, bersama orang-orang ikhlas di dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Tidak ada yang saya bisa komentari Pak Putu, saya hanya prihatin dan mudah-mudahan tidak ada kata patah semangat bagi aspek Indonesia khususnya dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan bagi para pejuang yang ikhlas dan tulus demi kesejahteraan buruh. Terima kasih buat semua atas kesempatan saya bisa belajar malam ini bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih seniorku Bro Bazrijal. Ini saya masih... Masa guru bilang senior sama muridnya? Senior. Saya masih ini kenang-kenangan seumur hidup itu, tangan patah itu. Waktu kita aksi ya. Aduh, udahlah. Mudah-mudahan itu bisa menjadi inspirasi juga sih buat teman-teman sebenarnya. Baik, saya lempar lagi nih. Kesempatan ke teman-teman. Masa sih nggak ada yang nanya satupun? Ayo dong, kita kumpas. Masih kita ada waktu, kita tutup jam 10. Terlalu Silakan, sedih teman-teman. mungkin Pak Putu. Siap? Jadi terlalu sedih jadi nggak mau nanya. Iya, kayaknya gitu. Tadi saya bilang Tadi istilahnya tercengang, Bro Oji. Tercengang. Kayak sunut rokok gitu loh, baru sadar. Set, wah iya ya. Oke, kalau nggak saya coba nanya satu lagi nih. Bertanya. Saya coba deh. Ini yang di pasal 26. Di situ ada, saya baca deh coba. Penyesuaian nilai upah minimum ditetapkan pada rentang nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah upah minimum pada wilayah yang bersangkutan. Nah ini di prase ini ada prase penyesuaian upah minimum mengatur batas atas dan bawah, tapi kita tidak temukan di Undang-Undang Cipta Kerja. Ini gimana ya Bro ya? Menurut teman-teman legal juga Bro Dedi di PP ini. Ya, itu sebenarnya pembahasannya cukup lama Pak Putu. Jadi historis dari bagaimana merumuskan itu pada akhirnya juga tidak masuk dalam redaksi, tapi dalam teknis itu sama dengan kasus PP 78 2015 ketika formula upah minimum provinsi ditetapkan itu berdasarkan formula yang intinya formula itu dengan mempertimbangkan upah minimum sebelumnya ya, kemudian ditambah dengan nanti ada pertumbuhan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Nah, pada saat pembahasan di PP 78 itu memang banyak kawan-kawan dari ekonom yang dia mengajukan tentang adanya formula khusus antara dengan pertimbangan batas atas dan batas minimum dengan adanya perhitungan yang namanya PPP atau yang disebut dengan purchasing power parity. Kalau bahasanya itu di ininya paritas daya beli. Jadi paritas daya beli ini sebenarnya dipakai untuk daya tukar sebenarnya, alat tukar mata uang sebenarnya gitu dalam pandangan ekonomi yang dianggap sebagai salah satu pertimbangan perubahan harga barang ya, yang juga berdampak kepada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Saya nggak tahu bagaimana ceritanya ketika ternyata PPP ini juga masih tetap diteruskan oleh pemerintah untuk menjadi formula rumusan. Jadi konsepnya dia akan menghitung upah minimum yang tertinggi di satu wilayah,
kemudian dari upah minimum itu akan dihitung kembali perbandingannya untuk menetapkan satu wilayah yang lain dengan dasar power parity tadi, purchasing power parity, paritas daya beli yang ada di wilayah. Jadi kalau contoh umpamanya di DKI Jakarta itu dianggap upah yang paling tinggi di antara upah minimum provinsi di wilayah lain, itu DKI Jakarta akan menjadi sandaran hitungan persentase PPP-nya itu dianggap nilainya 0,1%. 0,1. Jadi kalau 1 itu sebenarnya nggak akan berubah. Nah, tujuan dia ini dalam rangka untuk mengejar ketertinggalan wilayah-wilayah lain agar posisi upah mereka di wilayah-wilayah lain itu dia paling tidak menyamai atau mendekati upah yang tertingginya. Ini sebenarnya konsep yang dibuat oleh Depenas, Dewan Pengupahan Nasional, dalam rangka untuk menghilangkan gap upah di antar daerah, antar wilayah. Karena kasus-kasus yang terjadi antara wilayah DKI, Jawa Barat, Bekasi, dan Kerawang, itu kan problem masalah gap upah. Ya, antara DKI walaupun dia sebagai pusat ibu kota, dia masih kalah 300.000 dibandingkan dengan Kerawang. Nah, cuma problemnya karena di DKI itu upah minimum, bukan upah minimum provinsi, bukan upah minimum kota, kabupaten, maka upah minimum DKI Jakarta itu dianggap pembandingnya adalah upah minimum di wilayah lain yang ada di daerah-daerah, sehingga DKI itu dianggap sebagai upah minimum tertinggi di Indonesia. Ya, walaupun sebenarnya yang paling tertinggi itu upah minimum kabupaten yang ada di Kerawang dan Cikarang. Itu Kerawang. Nah, ini yang jadi problem. Perumusan ini menjadi rumus yang dibuat oleh kawan-kawan di Depenas yang dasarnya adalah purchasing power parity tadi, yang saya nggak tahu bagaimana ceritanya ini menjadi sebuah formula buat mereka sehingga ini menjadi alat untuk mengukur batasan minimum dan batasan maksimum. Dan problemnya lagi ketika dia bicara masalah batasan minimum itu dianggap sebagai sebuah pertimbangan upah untuk kelas-kelas perusahaan yang levelnya mungkin dianggap tidak mampu atau kelas UMKM. Ini jadi problem juga nih. Kalau tadi kita kalau kita lihat contoh di DKI Jakarta dengan formula yang dibuat dengan mekanisme batas atas batas minimum, di DKI itu udah di 2021 seharusnya sudah 5 juta. Cuma problemnya ketika bicara upah minimum batas minimumnya itu di DKI cuma 2 juta. 2 juta. Jadi ketika mau ngambil kebijakan mereka bingung sendiri gitu kan. Mau ngambil yang di atas apa yang mau di bawah. Iya. Ternyata yang di bawah itu dianggap sebagai upah yang posisinya itu dianggap standar untuk supaya tidak masuk kepada jurang kemiskinan. Jadi angka 2,2 itu angka minimum standar. Ya paling enggak kalau bicaranya itu 2,2 itu untuk UKM. Buat mereka itu sebagai pertimbangan. UMKM paling enggak di angka 22 itu masih layak. Itu anggapan mereka. Tapi ini bagian daripada mekanisme formulasi yang tentunya kalau seandainya saya rigid hitung satu persatu gitu kan, itu percuma juga karena tetap aja hasil akhir dari upah minimum provinsi nanti itu tetap semuanya dasarnya dari Biro Pusat Statistik, kemudian juga dari formula yang ditetapkan lewat surat edaran kementerian yang nantinya akan menjadi formula setiap daerah-daerah. Jadi nanti setiap daerah-daerah itu nanti udah keluar tuh masing-masing angkanya. UMP-nya sekian, UMP-nya sekian, UMP sekian. Udah tinggal ketok palu aja di gubernur. Tinggal bikin legalitasnya aja, pergub-pergubnya. Jadi ya tadi fungsi dari Dewan Pengupahan udah kayak dulu lagi. Amputasi. Padahal kalau seandainya kayak dulu lagi ya saya bikin formula yang kayak dulu lagi juga yang dulu kita punya sejarah 2.200.000 itu kan. 1,7 jadi 2.200.000. Betul, mantap itu.
Iya itu, Bro Oji yang ngamanin kita semuanya. Iya. Oke. Ini saya dapat satu chat. Silakan ada yang mau bertanya dari saudara kita. Silakan, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para narasumber yang luar biasa yang memberikan kasih pencerahan buat kita di sini. Dan Pak Putu, makasih banyak sudah memberi kesempatan untuk saya bertanya. Siap, sama-sama. Nih, lagi-lagi saya ingin berbicara teknis ini, Pak Dewan Pengupahan, Pak Dedi. Tadi Pak Dedi bilang bahwa ada peluang untuk Dewan Pengupahan untuk memperjuangkan di masing-masing daerahnya. Nah, peluangnya itu kan berdasarkan pasal tadi bahwa ada rekomendasi atau saran untuk memberikan pendapat dari Dewan Pengupahan itu. Nah, selama ini gitu, kemarin itu setelah terbit PP 78, nah, saran dan peluang kita aja ya bisa dianggap diabaikan. Ya. Nah, ini metode atau gerakan kita seperti apa nanti ke depan kalau itu masih jadi masih jadi peluang gerakan buruh untuk memperjuangkan upah. Nah, yang kedua bahwa upah per jam ini bagaimana mekanismenya ketika dia terkait upah lemburnya. Ini jadi ini lagi nih. Akan perhitungannya seperti itu. Nah, berarti walaupun itu dijelaskan bahwa upah per jam itu hanya untuk jenis tertentu atau pekerjaan tertentu separuh waktu. Nah, ini kan faktanya di lapangan saat ini ya, itu banyak terjadi pekerja-pekerja yang upahnya per jam. Itu dua. Yang terakhir ini, Pak. Nah, terkait sanksi, dulu di PP 78 keterlambatan upah aja dirigid tuh sanksinya maksimal 50%. Nah, sekarang sanksinya yaitu nominalnya adalah tergantung persepakatan. Tadi Pak Fauji bilang bahwa ya sanksinya itu berdasarkan persepakatan nanti. Ini saya sampai nggak bisa ngomong ini harus gimana jadi ceritanya kalau misalkan itu nggak ada persepakatan apa-apa yang dibilang Bro Fauji, ya kan? Nah, faktanya kita harus diarahkan kemana ini gitu tuh. Ini aturan harusnya melindungi pekerja, malah pekerja ya, nggak punya aturan jadi. Nah, Fauji, tolong pencerahannya agar kita ke depan kalau misalkan emang ini diarah ke persepakatan, nanti kita buat persepakatannya seperti apa atau apa ya, bikin bargainingnya seperti apa, rujukannya dari mana, itu sih mungkin. Terima kasih. Ya, saya jawab dulu ya. Baik, nanti silakan langsung dijawab. Ini pertanyaannya bisa bantu. Mantap. Yang pertama, saya mengutip dari pernyataan yang disampaikan oleh Pak Gubernur ya, DKI Jakarta. Ya, sebelumnya terima kasih nih Bro Dayat, anggota Dewan Pengupahan kita juga. Jadi insya Allah yang namanya perjuangan itu banyak cara dan banyak taktik yang akan kita lakukan di dalam rangka untuk bagaimana upaya kita untuk komitmen mensejahterakan kaum buruh pekerja itu bisa kita lakukan ya. Kalau tadi kawan-kawan di daerah Tangerang itu sudah melakukan upaya-upaya optimal dalam rangka perjuangan upah sektoral, upah dan segala macam. Saya pikir kita masih punya banyak cara yang bisa kita lakukan. Kemarin saya bertemu dengan Pak Gubernur DKI, beliau juga merasakan hal yang sama.
ketika bicara masalah aturan main tentang masalah pengupahan ini memang sama sekali dia nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, cuma uniknya Pak Gubernur itu justru meminta kita dan justru memberikan masukan ke kita. Kira-kira apa alat yang masih bisa kita mainkan dalam rangka untuk memberikan kesejahteraan buat kawan-kawan pekerja, gitu kan? Nah, kemudian saya coba sampaikan ke beliau, sebenarnya kita bisa saja menggunakan kebijakan Perda, ya, peraturan daerah secara kewilayahan yang memang ini menjadi domainnya gubernur, ya, domainnya pemerintah masing-masing wilayah, di mana mereka punya kewenangan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, masyarakatnya khususnya, itu kan, khususnya buat kaum pekerja dan buruh. Di dalam Perda, khususnya di setiap wilayah itu dia punya Perda tentang ketenagakerjaan. Kenapa itu tidak kita jadikan instrumen untuk perjuangan kita? Ya. Kita dorong supaya di Perda itu ada sebuah ketentuan upah yang nanti kita jadikan sebuah acuan dalam penetapan upah minimum di setiap wilayah. Ya, upah baik itu upah provinsi, upah sektoral atau upah apapun namanya yang nanti kita bisa dorong supaya ini menjadi domainnya gubernur dalam rangka menetapkan kebijakan pengupahan. Apakah itu melanggar aturan undang-undang? Saya pikir selama itu menjadi lebih baik dibandingkan undang-undang. Itu hal yang saya pikir itu menjadi domain bahasanya itu kalau seandainya kita ini itu kan dia punya ini ya hak khusus ya, diskresinya gubernur dalam rangka untuk menetapkan kebijakan dalam untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dan itu kita akan dorong gitu kan. Kita akan dorong supaya perda-perda yang ada di pemerintah daerah ini bisa menjadi pegangan kita untuk memberikan kebijakan khusus untuk wilayah dalam rangka untuk meningkatkan upah dan kesejahteraan buruh khususnya di wilayah masing-masing. Saya pikir ini baru jalan yang kemarin sudah dipastikan oleh Pak Gubernur khususnya di DKI Jakarta untuk membahas secara utuh. Kita akan dorong untuk perubahan revisi Perda nomor 6 tahun 2004. Dan ini kita dorong juga supaya ada kebijakan khusus untuk gubernur menetapkan upah minimum atau upah minimum sektoral atau upah apapun yang namanya dalam rangka untuk meningkatkan daya beli pekerja atau buruh di DKI Jakarta khususnya itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bro. Untuk yang poin yang lainnya mungkin Bro Oji bisa menambahkan atau memberikan masukan. Silakan Bro Oji, kalau ada tambahan dan masukannya. Di pasal 36 itu upah terendah pada usaha mikro dan usaha kecil. Bicara lembur itu kan di PP 36 ini memang ada bab khusus di bab 7 tentang perlindungan upah. Nah, dalam pasal 39, upah kerja lembur wajib dibayar oleh pengusaha yang mempekerjakan pekerja buruh melebihi waktu kerja pada istirahat mingguan atau pada libur resmi sebagai kompensasi kepada pekerja buruh yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di pasal 39 ini memang atau bicara soal perlindungan upah di 36 ini pengaturannya itu cukup minim atau kurang representatif atau tidak mengakomodir banyak hal. Misalnya dalam konteks pelanggaran itu yang diatur itu misalnya hanya sebatas misalnya pada soal pelanggaran pasal 9 ayat 1 ayat 2 terkait dengan misalnya kalau THR tidak dibayar, itu baru
ada sanksi berupa sanksi administratif. Kemudian pasal 13 ayat 2 itu ngomong soal uang tip atau servis. Kemudian kalau struktur skala upahnya nggak ada, itu menurut PP 36 ini kalau tidak bisa membuktikan perusahaan itu tidak melampirkan misalnya struktur skala upah yang berlaku di perusahaan, maka itu akan dilakukan sanksi administratif. Kemudian pasal 53 ayat 2 tentang bukti bukti upah itu memang harus dilampirkan. Ini hal-hal yang memang secara positif diatur dalam Undang-Undang 13. Tapi bicara sanksi, sekali lagi sanksi yang diberikan atau pengaturan untuk bicara sanksi administratif ketika dilakukan pelanggaran oleh pengusaha misalnya, itu dalam PP ini memang dikonstruk supaya kalau menyederhanakan itu, lo punya aturan, lo bikin sendiri, disepakati, nanti hukumannya juga diatur secara bersama melalui kesepakatan. Jadi diserahkan kepada pengusaha dan pekerja. Nah, pertanyaan kemudian adalah mungkin nggak antara pekerja dengan pengusaha itu membuat sebuah kesepakatan melalui misalnya PKP, kemudian di situ diatur, sementara ngomong sanksi diatur misalnya katakanlah sanksi yang berat. Mungkin nggak perusahaan mau menyepakati itu, kan sesuatu yang kecil kemungkinan itu akan dilakukan oleh masing-masing pihak dalam hubungan industrial ketika bicara kesepakatan bersama melalui PKB atau misalnya secara pribadi masing-masing pekerja dengan usaha. Itu hal yang kemungkinan kecil ada perusahaan yang menerapkan sistem yang terbuka dan fair seperti itu. Itu 1-2 perusahaan dari sekian ribu perusahaan yang ada, saya pikir. Jadi yang selama ini ada itu kesepakatan atau perjanjian kerja itu biasanya sudah ada klausal yang sifatnya dari atas ke bawah, itu sudah ada konsepnya. Perusahaan pekerja itu tinggal menandatangani kebijakan yang sudah termuat atau termaktub dalam kesepakatan yang dibikin oleh perusahaan sebagai kebijakan internal, sehingga seolah-olah PP ini memfasilitasi adanya peraturan yang ketat, bahkan memfasilitasi adanya misalnya sanksi, itu pun digantung dalam konteks kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha. Itu kan hal yang nggak mungkin, hal yang sangat jarang terjadi. Bicara aturan internal antara pekerja dengan pengusaha, yang ada itu faktanya namanya orang melamar bekerja itu sudah disediakan aturan-aturan yang tentunya dalam konteks positioning harus sama, itu hal yang nggak mungkin. Jadi aturannya kan biasanya sudah secara sepihak itu sudah dibikin gitu. Dan itu yang diinginkan oleh PP 36, ada kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja, itu kan. Jadi kalau bicara pelanggaran dan sanksi secara administratif itu hanya tadi THR, kemudian servis, struktur skala upah, kemudian pasal 53 ayat 2 itu tentang bukti bahwa pekerja dikasih tanda bukti terima gaji, itu pun sanksinya administratif. Jadi soal lain, makanya saya merasa di pasal 84 itu sebetulnya cukup memberikan sedikit harapan. Jadi pasal peralihan di pasal 84 itu setidaknya menjadi pintu masuk buat pekerja, buat
sahabat-sahabat pekerja yang merasa haknya berkaitan dengan perlindungan upah itu misalnya dilanggar. Itu masih ada kemungkinan untuk kemudian buka kembali Undang-Undang 13 karena pasal 84 berkaitan dengan PP 36 itu memungkinkan kalau misalnya pengaturan berkaitan dengan pengupahan yang misalnya dilanggar atau ini masih berlaku Undang-Undang 13. Itu cukup membuat sedikit terang lah, meskipun bicara pengawasan itu bicara hal lain itu sedikit tambahan tadi Bro siapa. Jadi soal lembur pun itu ngomong konteksnya itu juga kesepakatan. Jadi kalau di PP ini tidak ada pelanggaran yang kemudian diatur secara tegas, misalnya lembur tidak dibayar itu harus dapat sanksi apa, itu tidak diatur di sini. Yang diatur itu pelanggaran soal THR, servis, struktur skala upah, kemudian bukti upah. Jadi soal lembur bisa merujuk di Undang-Undang 13. Itu kira-kira Pak Putu, sahabat-sahabat. Tadi ya saya dengar suaranya itu Dewan Pengupahan dari ujung kulon itu yang beberapa kali. Edoy, mantap. Edoy. Aktivis kita di Edoy sudah menang melawan gubernur ya. Kebetulan itu kan ajarannya dari Tuan Guru. Iya. Saya nggak pernah mengajari itu, alami. Mantap ya. Saya sampai nginep di sana itu masih ada ingetan di memori saya, nggak bakal lupa itu. 2 hari saya nginep buat bikin gugatan. Tapi makasih. Nah, maksud saya gini sih, kenapa saya tanya seperti itu? Karena selain banyak terjadi pelanggaran UMK atau UMP, upah lembur juga banyak hal yang dilanggar sebetulnya ketika di hubungan kerja ya. Sanksinya kan kemarin agak, ya kita tahu lah, ada cerca harapan bahwa ini ketika upahnya tidak dibayar atau segala macam ada ketentuan yang jelas. Nah sekarang dibuat tidak jelas, akhirnya ya yang saya khawatirkan tambah banyak pelanggarannya gitu sih. Hubungan industrialnya jadi makin kacau. Ya. Jadi kalau kita berhenti di PP 36 itu tadi, jadi kalau bahasanya Bang Bas Rizal itu sedih gitu. Ya, kita sedih kalau konteksnya PP 36 itu sama sekali bukan hal yang memberikan harapan yang baik buat kesejahteraan pekerja, tapi sebaliknya banyak hal yang kemudian diamputasi hak maupun kualitas kesejahteraan yang diharapkan itu ada dari kebijakan upah gitu kan. Nah, pendekatan kebijakan upah itu kan kebijakan pusat yang basisnya untuk menarik investasi. Jadi bicaranya bukan soal pendekatan kesejahteraan pekerja, tapi investasi secara nasional, ekonomi secara nasional yang hitungannya ya tadi secara teknis hitungan-hitungan yang basisnya itu kan ekonomi global yang orang kecil itu nggak tahu ini hitung apa sih orang-orang itu kan. Dan itu dimuat dalam PP ini, rumusan-rumusan rumusan batasan atas, batasan bawah gitu. Bukan basis real yang sebagaimana kebijakan upah sebelumnya sudah terjadi. Itu saya pikir tambahan dari saya. Baik, ini ada beberapa teman-teman yang mau bertanya. Salah satunya ada di chat, Bro Oji. Ini dari Yumana Sagala. Ini saya bacain ya. Kalau PP ini sudah diberlakukan, apakah PKB masih berlaku, Pak? Misalnya, isi dari PKB tersebut harus mengikuti UMP atau bahkan di atas undang-undang sebelumnya.
Kira-kira itu pertanyaannya yang di chat. Silakan siapa yang bisa bantu menjawab. Kalau boleh saya sebelum yang lain, jadi kalau PKB itu kan sifatnya perjanjian antara perusahaan dengan pekerja. Selama itu disepakati dan satu sama lain saling menyepakati dan bahkan menjadi PKB, perjanjian kerja bersama yang sudah disahkan, ya itu tetap berlaku. Kira gitu, Pak Putu. Oke, baik. Satu lagi, ini kita sebentar lagi, mungkin 10 menit lagi kita tutup. Ada pertanyaan dari Bro Asari, ini juga aktivis buruh juga dulu dari Espiral, Bro Oji, mungkin Bro Sekarang Dedi jadi juga. manajemen kayaknya beliau tuh, jadi direktur. Makanya tadi saya bilang kalau mau join, nggak boleh dari manajemen, harus dari buruh, saya bilang gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin kita bisa dapat perspektif lain dari sudut manajemen nih. Silakan, Bro, apa kabar? Lanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Senior saya Salam. semua dari aspek Bro Dedi, Bro Oji, Dua Putu. Alhamdulillah bisa silaturahmi lagi malam ini ya, gitu. Oke, dibilang manajemen saya jadi nggak juga sih Bro, gitu kan, masih diupah gitu kan. Iya. Jadi memang PPI 3 ini sangat-sangat menyedihkan sekali. 2 kali lipat dari 78 gitu kan. Memang sekarang perjuangan UMP pun tidak seru lagi Bro ya. Seperti yang kita lakukan dahulu. Yang saya pertanyakan adalah di PP ini baru hanya menyangkut UMK. Jadi usaha mikro dan kecil gitu kan. Belum menyangkut yang menengah gitu kan. Nah, apakah ada tendensi nantinya akan masuk juga UMKM dan menengah? Nah, kalau melihat daripada definisi Undang-Undang 20 tahun 2008 tentang definisi UMKM, ini dikhawatirkan bahwa berbondong-bondong pengusaha ingin mengkategorikan dia sebagai UMKM, ya kan? Tidak menutup kemungkinan bahwa PP ini pun buatan manusia, bisa direvisi kapanpun, gitu kan. Nah, ini dari sisi saya sebagai pekerja dengan posisi yang memang harus melindungi pekerja di perusahaan, ini sangat-sangat berat juga nantinya. Karena mengingat si pengusaha itu kan pastinya akan melihat regulasi yang berlaku gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mengenai upah lembur ya, Bro. Saya mau tanya, saya dapat slide dari Kementerian Dirjen Pengupahan atau apa gitu kan, itu upah lembur bener nggak? Itu pembaginya dibagi jadi upah per bulan dibagi 126 gitu. Sebelum kan dari jadi 127 173 dulu kan. Sekarang jadi 126 gitu kan sebagai pembaginya, dan upah per bulan per 126. Nah, jika memang upah bulanannya ini kan masih absurd juga. Apakah UMP yang ditetapkan atau UMP tadi berdasarkan kesepakatan? Itu kan ditambah lagi lebih menyakitkan upah per jam yang tadi ditanyakan oleh Bro yang sebelumnya. Nah, 2 poin ini yang ingin tanyakan pada Pak Dedi dan Bro Oji. Terima kasih. Cukup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Silakan Bro, dilanjut. Bro Dedi dulu, Dewan Ya, Pengupahan. silakan. Sweet-sweetan aja. Bro Dedi hilang. Bro Dedi masih, tapi ntar lagi dia mau jalan katanya. Ya. Kasih Bro Dedi. Oke, terkait dengan masalah apa UMKM tadi kan sebenarnya sudah dijelaskan tuh di PP 36 itu juga dia sudah menjelaskan tentang bagaimana upah minimum khusus untuk mikro UMKM itu juga ditetapkan dengan pertimbangan tadi yang posisinya tidak kurang dari 50% upah, yang semuanya kebijakan itu diatur dengan kesepakatan. Nah, ini yang
di PP 36 itu sudah menjelaskan tentang upah khusus untuk di UMKM. Problemnya adalah untuk kategori UMKM itu kan ada yang kelas menengah, kecil, kemudian ada beberapa kategori ya. Itu juga diatur di dalam aturan yang memang dia tidak detail ya penjelasan, karena dia ada aturan PP nomor 21 ya kalau nggak salah, PP tersendiri ya, PP nomor 7 tahun 2021 kalau nggak salah yang saya tadi sampaikan, itu tentang masalah UMKM. Jadi detail tentang masalah UMKM dia ada di PP tersendiri tentang masalah UMKM. Sedangkan untuk upah minimumnya ada di PP 36, bagaimana aturan mainnya tentang masalah penetapan upah oleh UMKM. Terus selanjutnya terkait dengan perhitungan 126 ya. 126 itu memang kalau dilihat ini banyak yang berubah ya, karena dia menghitungnya dasarnya adalah dasar per jam. Dia dari angka rata-rata jam kerja tertinggi per minggu. Dia ada formula 52 dikali 29 ya, dibagi 12 ya, dibagi 12 kemudian keluarlah angka 126 ini gitu. Nah, ini hitungan yang diformulasikan oleh mereka dari aturan PP 36 yang memang berubah. Sebelumnya kita berapa kemarin lupa sih. 173 ya. Sekarang jadi 126. Ini yang jadi problem nih, karena memang penetapan upahnya dia itu ada formulasi khusus lagi terkait dengan masalah tadi perhitungan upahnya dengan pertimbangan angka 52 dikali 29 dibagi 12. Itu Bro mungkin informasi yang bisa saya tambahkan. Silakan Bro Ji, ada sisi lain. Saya mau menambahkan kalau berkaitan dengan rumus penghitungannya, saya belum menemukan. Cuman dalam pasal 39 yang bicara soal upah lembur itu kan di sini itu dijelaskan di kalimatnya itu upah kerja lembur wajib dibayar oleh pengusaha. Itu kemudian digantungkan dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau sesuai dengan peraturan perundang-undangan, permen berkaitan dengan PP tentang perlindungan upah itu juga sudah nggak berlaku, kemudian 78 apalagi, maka perlu di-refer ke Undang-Undang 13 atau turunan yang berkaitan dengan upah lembur. Kalau misalnya teknis rumusannya itu masih bisa digunakan, maka cantolannya itu di pasal 84 tadi itu. Yang 84 itu kan merefer pada Undang-Undang 13 2003 yang masih berlaku dan tidak bertentangan dengan PP ini. Jadi nanti konteks bacanya adalah ketika dalam PP 36 misalnya ada hal-hal tertentu yang misalnya secara teknis tidak diatur, kemudian kayak misalnya sanksi administrasi itu kan cuma beberapa hal yang diatur. Nah, itu tinggal kemudian teman-teman lihat kembali Undang-Undang 13 maupun permen yang berkaitan dengan hal-hal tertentu yang berkaitan dengan pengaturan itu. Jadi kalau secara teknis detailnya yang lebih paham itu kan Dewan Pengupahan, bertahun-tahun itu ngurusin upah. Kalau saya lebih pada teknis advokasi secara di lapangan gitu. Jadi kalau pertanyaannya berkaitan dengan rumusan terkait dengan pelaksanaan menghitung upah lembur yang kemudian ketika berubah, saya sependek
ini belum melihat itu regulasi berkaitan dengan apa teknis, kecuali permen sebelumnya ya, yang pembaginya itu 173. Itu Bro Asari ya, yang bisa saya tambahkan dari penjelasan Bro. Oke bro, thank you bro. Jadi Baik, aduh, waktu terus berjalan ini rupanya. Tentu sepertinya persoalan yang sebesar ini kita nggak bisa cover dalam waktu 2 jam atau malah mungkin kita perlu seminar 1 hari lah untuk membahas ini kali. Baru kemungkinan kita bisa sedikit lebih ada bayangan nantinya. Sebelum saya tutup, barangkali masih ada satu penanya lagi yang bisa kita kasih kesempatan. Silakan, singkat, padat, jelas. Tadi Bro Rubo katanya. Ya, Bro Rubo kayaknya itu tadi itu. Ini Wapres bidang organisasi dan sumber daya manusia aspek Indonesia. Bro Rubo silakan. Juga di tripartit daerah nih. Jadi tadi ada headline. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, terima kasih Pak Putu, Bro Dedi, Bro Basrial, dan Bro Ozi yang sangat rindukan nih. Sudah lama tidak ketemu. Ya, saya mendengarkan dan menyimak dua narasumber ini dengan baik. Ya, dengan baik. Saya tidak bertanya, akan tetapi bagaimana langkah kita ke depan melihat ya PP 36 ini bukannya suatu perbaikan, malah justru menurunkan satu nilai rupiah yang seharusnya justru kita naikkan. Ya, sebagai contoh bahwa UMSP sulit kita perjuangkan karena memang aturan sudah tidak ada. Bahkan sebelumnya Bro Dedi dan saya selaku tripartit daerah, Bro Dedi selaku Dewan Pengupahan, membicarakan hal ini dengan Apindo dan Apindo bahwa tidak tertarik lagi untuk membicarakan hal ini. Oleh karena itu, saya sepakat dengan Pak Putu bahwa setelah webinar ini ada tindak lanjut, kita lakukan seminar sehingga kita bisa membuat satu rumusan yang tentunya bagaimana buruh ke depan ini kesejahteraannya bisa terangkat. Ya, walaupun dengan kondisi yang sangat sulit sekali, akan tetapi kalau pemikiran-pemikiran yang kita satukan ini dengan baik, insya Allah ke depan ya optimis itu akan berhasil. Ya, barangkali itu Pak Putu ya dan kawan-kawan semuanya, khususnya Bro Dedi dan Bro Fauzi, sangat terima kasih sekali memberikan satu pemaparan terkait dengan materinya yang diberikan kepada kita semuanya, khususnya anggota aspek Indonesia dan kawan-kawan, ada kawan-kawan LEM ya. Ini barangkali. Terima kasih Pak Putu dan yang lainnya. Bro Wapres, terima kasih banyak atas komen dan masukannya. Saya akan mungkin akhiri webinar kita kali ini karena teman-teman sepertinya sudah semakin ngantuk atau sibuk atau udah mulai putus asa. Tapi saya yakin bahwa semangat terus ada, seperti tadi kata Bro Barizal, kita harus kayaknya turun lagi nih. Sebelum saya akhiri mungkin ada beberapa kesimpulan atau highlight yang bisa saya catat dari
pemaparan narasumber, yaitu ada beberapa peluang yang perlu kita tetap upayakan, yaitu bagaimana kita memaksimalkan peran atau kewenangan dari daerah-daerah atau misalnya gubernur dalam menetapkan perda tentang pengupahan ini, karena itu adalah hak prerogatif lah, regresi mereka untuk mensejahterakan warganya, daerahnya. Nah, ini perlu mungkin teman-teman di daerah nanti lebih intens konsolidasi, memberikan masukan kepada kepala-kepala daerah, memberikan kesadaran, memberikan pencerahan, memberikan campaign juga tentang PP 36 ini dari sudut kita sebagai buruh atau pekerja, sehingga mereka mempunyai informasi yang berimbang tentang PP 36 ini yang begitu banyak. Apa yang telah didapatkan itu pun sebenarnya masih jauh dari kurang untuk kita sejahtera, malah dikurangi. Jadi jauh panggang dari api apa yang dikampanyekan oleh pemerintah bahwa ini untuk kesejahteraan buruh, ternyata kalau kita kumpas, kita terus telaah, ini bukan membuat buruh menjadi hidup layak, ini baru batas layak, malah terkoyak. Itu sepertinya jawaban kita untuk PP 36 ini. Baik, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Sebelum kami tutup, mungkin di sini masih ada Sekjen Aspek Indonesia bersabda. Juga terima kasih kepada Ibu Muti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI masih tetap setia menemani. Juga Bro Rebo, juga teman-teman dari DPP, LEM. Kami mengucapkan banyak terima kasih sudah ikut juga teman-teman yang lain. Bersabda, monitor posisi, kita akan tutup. Silakan memberikan sedikit arahannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bro Dedi, Bro Fauzi yang sudah menjadi narasumber malam ini, dan juga teman-teman semua yang sudah hadir dan bertanya. Yang jelas memang tantangan ke depan mulai diawali dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini buat buruh memang akan semakin berat ya, sehingga tidak bisa tidak maka kita harus bisa memaksimalkan upaya meningkatkan kapasitas diri kita, pemahaman kita terkait dengan berbagai aturan ketenagakerjaan yang baru, termasuk juga mengkonsolidasikan gerakan supaya lebih kuat lagi. Tidak bisa tidak para pekerja harus terus didorong untuk membangun serikat pekerja di masing-masing perusahaan, karena hanya dengan perjuangan kolektif maka pekerja punya posisi tawar yang relatif lebih baik dibandingkan kalau mereka berjuang sendirian. Sekali lagi terima kasih atas perhatian semua para peserta dan juga pembicara, lebih khusus Bro Dedi dan Bro Fauzi. Terima kasih banyak juga Pak Putu, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa bikin webinar yang lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi buat orang banyak. Terima kasih, dan saya kembalikan ke Pak Putu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu dari Sekjen Aspek Indonesia, sedikit pernyataan beliau. Sehat selalu. Mungkin kami informasikan minggu depan, insya Allah kita akan bahas PP 38. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang sudah ada di sini besok bisa juga hadir kembali untuk sharing tentang PP 38. Baik, untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah luar biasa mempersiapkan materinya, memberikan jawaban dari apa yang tadi ditanyakan oleh para peserta. Sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat, kami minta maaf kalau seandainya ada hal-hal yang
kurang berkenan dalam penyelenggaraan webinar Sama-sama, ini. Pak Putut. Semoga kita tetap semangat, kita tetap terus berjuang untuk kesejahteraan para kaum buruh. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita bertemu kembali. Salam juang, salam solidaritas buat kita semua. Terima kasih Pak Putu. Terima kasih Pak Putu. Pak Putu. Terima kasih Pak Bro Putu Oji. semuanya. Sabda. Bro Dedi. Bunda Bas Genjal. Sehat selalu. Sabda. Ya, Kawan-kawan. Mas Selalu Mun, semuanya. Saudara ya. semuanya, Mantap. Pak Put, Mas Kun, Kamun kemudian semua. semuanya ada. Mohon maaf, ada pada Dedi. semuanya Bro lah. Dedi. Guru, Ya, Sudah, Pak Assalamualaikum Amnesty juga. warahmatullahi wabarakatuh. Guru. semuanya.